Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat di Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati dan diri menerima lawatan Tuhan lewat renungan harian dan doa malam Jemaat Elim Balikpapan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kaki salib mula kami datang berlindung di dalam menghadapi realitas kehidupan saat ini. Begitu banyak kecemasan, begitu banyak ketakutan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menopang dan melindungi kami. Pada saat ini kami memohon kepadamu, Engkau hadir lewat lawatan kasih-Mu melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami sapaan firman-Mu ini. Jauhlah kiranya berbagai-bagai hal yang mungkin merintangi mata hakikat-Mu dan mata iman kami tertuju hanya kepadamu. Kiranya Engkau memakai kami dalam hikmat-Mu seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Kami telah sedia Tuhan, mari berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari surat Rasul Paulus
kepada jemaat di Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, semua kita pasti mengaminkan bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kasih karunia dari Allah bagi manusia, yang di dalamnya manusia diberi kesempatan, manusia diberi waktu untuk berkarya, untuk melayani, untuk mengasihi, saling menopang dan lain-lain. Itu artinya kehidupan manusia di dalam dunia ini sesungguhnya sepenuhnya berada di dalam kuasa Allah. Nah, karena itu Paulus menasehati jemaat di Efesus dan kita semua bahwa kehidupan manusia di dalam dunia ini adalah sebuah kasih karunia dari Allah bagi semua umat manusia. Dalam nats ini kita belajar bersama-sama dua hal penting tentang perjalanan hidup, sehingga kita dapat mengakui dalam kehidupan kita bahwa hidup ini adalah kasih karunia dari Allah. Yang pertama, Paulus memulainya dengan kalimat, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 1. Nah, dalam ayat ini Paulus menasehati bahwa manusia mati karena pelanggarannya, karena dosanya terhadap Allah. Ketika manusia melawan Allah, disitulah manusia berdosa dan upah dosa
adalah maut. Yang kedua, karena awalnya kita hidup dalam dosa, maka kita sebagai orang yang berdosa membutuhkan yang namanya keselamatan dari Allah. Meskipun segala upaya kita lakukan melalui ritual, perbuatan baik, keagamaan, kerohanian, amal, dan berbagai kepercayaan, ternyata semuanya tidak dapat menolong manusia untuk dapat keluar dari belenggu dosa yang menguasainya. Oleh karena itu, Allah bertindak dan tidak membiarkan manusia binasa dalam dosanya. Maka ia turun ke bawah menjadi sama seperti manusia, kecuali dosa. Untuk apa? Untuk mengangkat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu. Sungguh besar kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Nyawa putra tunggalnya dikorbankannya. Yesus Kristus menebus dosa manusia. Dia telah mati untuk kita, supaya dengan jalan itu kita boleh dihidupkan kembali. Jadi penebusan oleh Kristus adalah kasih karunia Allah. Manusia telah dibenarkan Allah, bukan oleh usaha atau perbuatannya, tetapi semata-mata pengasihan Allah. Manusia hanya perlu meyakini, mengimani karya penyelamatan itu di dalam Yesus Kristus. Sebab keyakinan kepada Yesus Kristus dalam iman itulah yang menyelamatkan manusia. Amin.
Mari saudara kita berdoa. Tuhan, pada malam ini kami kembali datang kepadamu. Kami sungguh percaya dan kami sungguh mengimani kasih karunia yang asalnya daripadamu. Kasih karunia yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan memampukan kami untuk berkarya menggunakan kesempatan yang Kau beri dalam hidup kami sebagai anugerah, sebagai kasih karunia itu. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadikannya waktu dan ruang di dalam melayani Engkau dan sesama. Kami berdoa, mari lawat setiap jemaat Tuhan dan siapapun juga yang mendengarkan siaran kami ini dimanapun mereka berada. Kuatkan iman pengharapan mereka Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan, dalam kesetiaan sebagai bagian anak bangsa untuk tetap melaksanakan social distancing. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau tetap menguatkan kami, menghiburkan kami, menyertai kami, memeliharakan kami. Ketika ada di antara anak-anak-Mu atau siapapun juga yang mendengar siaran ini, sementara dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka pun juga di rumah-rumah sakit, di kota ini pun di mana saja, baik karena berbagai-bagai sakit penyakit ataupun karena virus COVID-19 sehingga mereka harus diisolasi. Kami memohon uluran tangan kasih Tuhan untuk menjamah, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Upaya perawatan yang dilakukan para medis melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, kiranya Tuhan menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan pemulihan dan kesembuhan. Lebih dari itu kami mohon Tuhan, kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Allah bagi mereka yang berduka oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Kami memohon, kuatkan iman pengharapan mereka Tuhan, untuk tetap melihat
tangan kasih Tuhan di balik pergumulan dan duka mereka. Tuhan, banyak di antara anak-anak-Mu yang sudah mulai jenuh, yang penuh dengan kecemasan, yang penuh dengan ketakutan oleh wabah virus Corona 19 ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan tetap menguatkan iman pengharapan mereka, karena kami percaya badai ini pasti berlalu, dan Tuhan akan menguatkan kami, menyertai kami melalui badai ini. Terima kasih Bapa. Perlindungan, topangan, pemulihan sungguh kami rindukan, dan kami tahu Engkau pasti menyatakannya. Berkati dan lindungi kami dalam melalui malam ini, sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Terus menopang pemerintah, bangsa dan negara kami, agar Tuhan terus berkarya memakai para pemimpin kami dalam pengambilan kebijakan yang terbaik dalam kacamata Tuhan, memerangi mata rantai penyebaran wabah ini. Beri kekuatan, kesehatan bagi presiden kami, bagi para menterinya, para pemimpin-pemimpin lainnya, sampai ke daerah-daerah. Tuhan, tolong mereka. Begitu juga Tuhan, anak-anak-Mu yang menjadi garda terdepan dalam penanganan masalah ini, para medis, dokter, perawat, dan lainnya. Tuhan, lindungilah mereka, beri mereka kekuatan, sehingga mereka terus menjalankan panggilan mereka dalam kekuatan yang Tuhan beri. Walau Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang ditolak ketika kembali ke tempat mereka dan lain sebagainya, tetapi kiranya itu tidak menyurutkan langkah mereka dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan panggilan mereka bagi kemanusiaan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah setiap permohonan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dengarkanlah permohonan kami malam ini, dan jawablah pada waktu-Mu Tuhan. Karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Amin. Langkahmu diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Tetap tenang teduh, tiap langkahku ku goyang
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai yang menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, yang langkahmu ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku di atasnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Bapa, di rumah Bapa surga yang Bapa. Demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.